Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Amalia Artia. Di video kali ini aku bakal menjelaskan materi sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, yang dimana aku menjelaskan materi kelompok 5 tentang deadlock. Namun, aku lebih menjelaskan tentang circular weight, yaitu bagian dari deadlock. Jadi, di video ini aku bakal menjelaskan tentang pengertian deadlock, lalu syarat terjadinya deadlock, kemudian apa sih pengertian circular weight itu? Nah, di proses circular weight ini, kita berlanjut ke bagaimana cara pencegahannya. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mau mengalah. Cara terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion itu maksudnya jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Nah, yang kedua, ada genggam dan tunggu, atau hold and wait. Maksudnya itu, pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu non-permission. Non-permission maksudnya, jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Nah, yang keempat adalah circular weight. Jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RI, dan pada saat bersamaan proses PI sedang mengakses RI dan minta izin untuk mengakses resource RI. Nah, kita harus tahu dulu, apa sih circular weight itu? Circular weight adalah kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses lainnya. Nah, ini adalah pengertian dari circular weight. Lanjut kita ke bagaimana proses circular weight itu. Nah, proses-proses berada dalam lingkaran, terjadi saling menunggu resource yang sedang digunakan oleh proses berikutnya dalam lingkaran tersebut. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya milik proses ketiga. Sampai di proses ketiga membutuhkan sumber daya milik proses ke-1. Nah, ini adalah proses circular weight. Nah, ini adalah gambar dari proses circular weight yang dimana proses 1 waiting for proses 2, lalu proses 2 waiting for untuk proses 3, kemudian proses 3 waiting for untuk proses 1. Nah, ini dia bakal terjadi circular, yaitu kayak cincin. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut di proses circular weight itu. Harus terdapat rantai sirkular dari dua proses ataupun lebih, dan masing-masing proses menunggu sumber daya yang digenggam oleh proses berikutnya. Nah, lalu bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya ada dua. Yang pertama, mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan sebuah sumber daya pada suatu waktu. Jika menginginkan sumber daya lain, maka sumber daya yang dimiliki harus dilepas terlebih dahulu. Sedangkan cara pencegahan yang kedua adalah membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Suatu proses dimungkinkan untuk dapat meminta sumber daya kapanpun, tetapi permintaannya harus dibuat secara terurut. Jadi, membuat penomoran ini agar lebih terurut dan dapat mengakses sumber daya yang kita inginkan.
Nah, cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.